Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu atau usia, dan yang lebih berharga kita diberikan taufik oleh Allah sehingga di pagi hari ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertauhid kepadanya, dan yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima olehnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita di pagi hari ini kita duduk bersama di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita duduk bersama untuk mengkaji, mempelajari beberapa perkara-perkara yang penting di dalam agama kita, terutama yang berkaitan dengan akidah. Karena kita tahu akidah adalah sesuatu yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Masing-masing di antara kita akan berjumpa dengan Allah dengan membawa akidah yang sekarang kita yakini. Apabila akidah itu benar, maka itu akan menjadi hal yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Namun apabila akidah kita menyimpang, akidah kita keliru, maka di akhirat itu akan menjadi kebinasaan bagi kita, wal iyadzubillah. Karenanya di pagi hari ini kita ingin mencoba untuk mempelajari kenapa perkara akidah itu perkara yang penting dan bahkan paling penting di dalam agama kita. Apa pentingnya belajar akidah? Kenapa belajar akidah kok harus difokuskan, dipusatkan lebih daripada pelajaran-pelajaran yang lain? Ini insya Allah yang akan kita bahas di waktu yang singkat ini. Sebelum kita memasuki materi inti, kita ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang telah membantu atau yang telah menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di pagi hari ini, terutama kepada DKM Masjid As-Salam Purimas dan juga kepada pihak-pihak lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka, membalas usaha-usaha mereka dalam menegakkan agama Allah ini dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan akidah, kita bawakan di sini dari
apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam muqaddimah beliau ketika mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan ad-din kulluhu ma baina i'tiqadin wa amal. Agama kita ini, atau bukan cuma Islam saja, semua agama itu pasti isinya cuma dua. Kalau enggak itu akidah, maka itu amalan-amalan. Ya, semua agama itu mesti isinya dua ini. Kalau enggak keyakinan, akidah, pasti amalan-amalan ibadah, praktek-praktek ibadah. Nah, kalau kita bicara dalam agama Islam, maka tidak lepas dari dua unsur ini. Agama, kalau enggak akidah, maka amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan." Dan telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu sidqan, yang jujur, wa adlan, dan yang adil. Allah mengatakan di sini bahwa kalimat Allah itu jujur dan adil. Sidqan wa adlan. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam qasidah nuniyahnya, bahwa yang dimaksud sidqan wa adlan adalah sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Ya, firman Allah itu jujur dalam memberitakan, dalam mengabarkan, dan adil dalam menetapkan hukum-hukum. Ya, sidqan, jujur dalam mengabarkan, menginformasikan. Adil dalam menetapkan hukum-hukum. Ya. Maka ini dibagi menjadi dua. Al-akhbar, informasi, berita-berita, itu maksudnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Sedangkan adil dalam hukum-hukum itu perkara-perkara yang berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, agama itu kalau enggak akidah, maka ibadah, amalan-amalan ibadah. Allah tadi mengatakan bahwa firman Allah itu sidqan, jujur. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allah punya sifat ini, Allah punya sifat ini, itu Allah berbicara jujur atau bohong? Jujur. Memang sebenarnya jujur itu apa? Sesuai dengan realita. Ya, namanya jujur itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataannya, memang seperti itu. Itu disebut jujur. Maka kalau Allah mengatakan dia punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu, maka itu informasi dari Allah itu jujur atau tidak? Jujur, benar-benar sesuai realita. Allah memiliki wajah. Allah mengabarkan, menginformasikan bahwa dia berada tinggi di atas. Dia berada tinggi di atas. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang berada tinggi di atas arsy. Maka informasi ini itu jujur, sesuai dengan realitanya. Memang Allah berada tinggi di atas. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perkara akidah itu nama lainnya adalah perkara khobariyah. Maksudnya informasi-informasi tentang perkara-perkara gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan perkara akidah. Sedangkan perkara fikih itu disebut perkara amaliyah.
Ya, perkara amaliyah karena amalan-amalan yang dituntut di situ. Bingung jamaah? Bisa bedain ya antara akidah sama amaliyah? Kalau bahasa lainnya perkara akidah ini perkara dogmatis, perkara-perkara dogma, doktrin-doktrin. Kalau perkara fikih, perkara amaliyah, maka itu perkara teknis pelaksanaan. Bingung jamaah? Pertanyaan, gak ada hadiahnya. Sebutkan contoh perkara akidah satu dan contoh perkara amaliyah satu saja. Contohnya apa perkara akidah ini? Masa nggak ada yang jawab semua? Atau malu-malu semua? Tawadhu. Apa contohnya perkara akidah ini? Banyak perkara akidah ini. Gimana? Iya, keyakinan bahwa Allah berada tinggi di atas. Ini hanya sekedar diyakini saja. Namanya perkara doktrin, perkara dogmatis, itu diyakini. Kalau perkara amaliyah, iya, perkara fikih contohnya gimana? Iya, sholat, puasa, ya, mengeluarkan zakat, haji. Ini perkara-perkara fikih, perkara amaliyah. Dari pembahasan ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada pembahasan-pembahasan cabang dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa agama itu kalau enggak fikih maka akidah. Kata beliau, al-umurul amal ilmiyatil khabariyah ahammu minal umuril ilmiyatil fiqhiyah. Perkara-perkara akidah itu lebih urgen, lebih penting daripada perkara-perkara fikih, perkara ibadah. Ya, lebih urgen, lebih penting daripada perkara-perkara ibadah. Wa hadza huwal ghalib. Ini secara kebanyakannya memang kayak gitu. Ya, kalau nggak bisa dikatakan semuanya, tapi secara kebanyakan itu perkara akidah senantiasa lebih penting, lebih urgen daripada perkara fikih, perkara ibadah. Alasannya apa? Yang pertama, alasannya annal i'tiqada huwal asl. Karena perkara akidah itu pondasi. Perkara akidah itu adalah sumbernya. Sedangkan amalan-amalan itu mengikuti sumber yang sudah ada, sumber yang awal, source. Akidah ini adalah sumbernya, pondasinya. Sedangkan amalan-amalan itu mengikuti sumbernya tadi. Dalilnya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi lamudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al-qalb. Kata Nabi, ketahuilah di dalam diri seseorang, tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Apa segumpal daging ini? Hati. Akidah. Di sini Nabi mengabarkan bahwa akidah kalau baik, maka amalan-amalannya secara fisik akan baik. Tapi kalau akidahnya rusak, maka amalan-amalan fisiknya akan rusak juga. Maka kenapa akidah lebih penting daripada amaliyah, daripada fikih? Karena akidah itulah sumbernya. Sedangkan fikih mengikuti akidah yang
sebelumnya, akidah yang awal tadi. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan, mengibaratkan akidah itu seperti pondasi, sedangkan amalan-amalan ibadah fikih itu bangunannya. Kata beliau, man arada uluwal bunyan fa'alaihi bitawthiqil asas wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia fokuskan pada asasnya, pada pondasinya. Dia kuatkan pondasinya dan dia perhatikan pondasinya tersebut. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas. Karena tingginya suatu bangunan itu bergantung dari kuatnya pondasi itu. Fal arif himmatuhu tashihul asas. Orang yang bijak, maka fokusnya dia adalah memperhatikan pondasinya. Wal jahil yarfa'u fil bina min ghairi asas. Sedangkan orang yang bodoh, dia membangun bangunan tanpa memperhatikan pondasinya bagaimana. Pondasi maksudnya akidah, sedangkan bangunannya itu apa? Amal ibadah. Maka ibarat seperti Anda membangun bangunan, kalau nggak diperhatikan pondasinya terbuat dari apa, kedalamannya berapa, ya nggak dihitung, angger bangun pokoknya. Bangunannya, masya Allah, pondasi nggak diperhatikan, langsung bangun bangunan tinggi, gedung pencakar langit. Berapa lantai? 20 lantai. Nggak dipikir pondasinya gimana, angger bangun. Bertahan berapa lama itu bangunannya? Nggak suwe, nggak lama. Maka itulah ibarat orang-orang yang tidak ada perhatian terhadap akidah. Nggak ada perhatian sama akidah. Apa yang dia lakukan? Pokoknya sholat. Yang penting dia bersedekah, yang penting baca Quran, qiyamul lail, sholat malam, puasa Senin Kemis. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kau perhatikan bagaimana akidahmu, bagaimana tauhidmu. Jangan terlalu muluk-muluk bangun bangunan, tapi akidahnya nggak pernah direken, nggak pernah diurus sama dia. Ini keliru. Loh, terus gimana Ustaz? Harusnya cuman benerin pondasinya saja, terus nggak usah beribadah. Ini lebih keliru lagi. Anda perhatikan pondasinya, baru kemudian Anda bangun ibadahnya. Atau Anda bangun dengan cara Anda perhatikan juga bagaimana pondasinya tersebut. Dalam kesempatan yang lain, beliau mengibaratkan amalan itu seperti pohon, sedangkan akidah itu akarnya. Ya, sedangkan akidah itu adalah akarnya. Petani yang bijak, dia itu nggak cuman hanya sekedar ngurusi pohonnya, ngurusi tanamannya, tapi dia juga harus lebih memperhatikan akarnya bagaimana. Dikasih pupuk, kemudian dibersihkan dari hama. Karena kalau nggak diperhatikan sama dia, berbuah nggak itu tumbuhannya? Tidak berbuah. Ya, maka di sini diambil kesimpulan bahwa akidah itu adalah yang asal, sedangkan amalan mengikutinya. Anda sehari-hari, ketika Anda tadi subuh melaksanakan sholat, Anda bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saya yakin Anda tidak akan mau bangun dari tidur Anda, lagi enak-enak tidur, Anda nggak akan mungkin mau bangun dari tidur Anda, kemudian berjalan ke masjid ini, melainkan itu semua terjadi karena Anda punya akidah di dalamnya. Anda punya keyakinan. Seperti misalnya Nabi SAW bersabda,
Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, salah satunya. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini akidah ini. Karena akidah itulah Anda belani enak-enak tidur, Anda bangun. Kemudian berangkat ke masjid, melaksanakan sholat sunnah fajar, dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Itu karena akidah. Sedangkan orang yang nggak punya akidah, dia tetap tidur. Ya, dia tetap tidak menggubris panggilan adzan. Tidak ada amal yang dia kerjakan karena nggak memiliki akidah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa perkara akidah itu lebih penting daripada perkara fikih? Kata beliau, annal anbiya wal mursalin mujmi'una ala da'wati ilal umuril aqdiyah wa hum muttafiquna ala dzalik. Para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul yang diutus sama Allah, akidah mereka satu jamaah. Keyakinan mereka, akidah yang mereka bawa satu. Tauhidnya sama, rukun-rukun imannya juga sama. Kemudian tentang asma was sifat sama antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, tidak ada bedanya. Emang kalau Nabi Muhammad SAW akidahnya itu Allah di atas arsy. Emang Nabi Musa Allah di mana? Beda. Kalau Nabi Musa akidahnya Allah di mana-mana gitu. Sama nggak Allah di atas juga? Sama. Kalau Nabi Muhammad SAW akidahnya Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Akidahnya Nabi Muhammad SAW yaitu Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki wajah, Allah itu punya sifat murka, Allah punya sifat ridho dan yang lainnya. Apa nabi-nabi yang lain nggak meyakini kayak gitu juga? Tidak. Sama akidahnya para nabi dan rasul. Yang beda apanya nabi dan rasul ini? Syariatnya, fikihnya berbeda. Kalau Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu dengan tata cara seperti yang kita kerjakan, ya. Kemudian dengan waktu-waktu yang sebagaimana kita kerjakan sekarang, dengan rokaat-rokaat yang sebagaimana kita kerjakan sekarang. Kalau nabi-nabi yang lain gitu juga enggak? Enggak mesti. Meskipun memang ada sholat para nabi dan rasul itu sebelum Nabi Muhammad SAW mereka sholat, tapi tata caranya nggak harus sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. Puasanya, ya, kemudian nikah. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, laki-laki cuman boleh menikahi berapa? 4. Nabi-nabi yang lain unlimited. Ya, nggak ada batas. Itu dalam perkara-perkara fikih terjadi namanya nasikh dan mansukh. Terjadi namanya perubahan-perubahan. Ya, ini bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu mencela-mencela, bukan. Bukan menunjukkan Allah nggak konsisten dalam menentukan hukum, tidak. Tapi untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya, sehingga Allah ringankan sebagian hukum, dihapus, diganti dengan hukum yang lebih cocok bagi manusia di zaman tersebut. Itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan Allah itu merevisi karena keliru, bukan. Dulu kiblatnya di Baitul Maqdis, kemudian diganti di mana? Di Ka'bah. Itu bukan karena Allah keliru, bukan mencela-mencela, bukan. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Kenapa kok enggak dari awal Allah menentukan kiblatnya di Ka'bah? Kenapa enggak dari awal Allah kiblatnya di Ka'bah? Kenapa kok pakai Baitul Maqdis dulu? Itu semua ada hikmah di balik tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala salah atau keliru. Ya. Maka kalau perkara akidah enggak ada namanya nasikh dan mansukh. Karenanya di antara bantahan Ahlus Sunnah kepada orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat,
kita membawakan dalil tentang puji-pujian Allah kepada para sahabat. Kalian mengatakan para sahabat kafir, Allah memuji para sahabat. Seperti dalam firman-Nya di surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Al-ayah. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa yang dimaksud? Sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini pujian gak kepada para sahabat? Pujian. Apa kata orang-orang Syiah? Itu sudah dinasakh. Baik, ini perkara informasi. Ayat ini tadi yang tadi kita baca, itu informasi atau hukum? Informasi. Kalau informasi itu ada nasikh mansukh nggak? Nggak ada. Beda sama hukum. Iya, kalau hukum ada nasikh mansukh. Khomer dulu boleh, kemudian dihapus jadi nggak boleh. Iya, ada orang berdalil khomer itu halal. Iya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Khomer itu kata Allah Subhanahu wa taala ada dosanya besar tapi juga ada manfaatnya. Loh, Allah saja bilang khomer ada manfaatnya kok. Maka boleh nggak kita katakan itu sudah dinasakh? Boleh, ini perkara hukum. Ada nasikh mansukhnya. Tapi kalau informasi, berita, kabar, terutama yang berkaitan dengan akidah, itu tidak ada nasikh mansukh. Tetap sampai hari kiamat seperti itu. Nah, para nabi dan rasul semua akidah mereka sama dan mereka juga sepakat memprioritaskan akidah dalam dakwah-dakwah mereka. Terutama tauhid. Baik, sebelumnya apa bedanya tauhid sama akidah? Apakah ini dua istilah yang sama? Tauhid ya akidah, akidah ya tauhid. Apa bedanya tauhid sama akidah? Akidah itu lebih umum. Sedangkan tauhid itu adalah salah satu dari pembahasan akidah. Kalau dikatakan membicarakan tauhid, kita lagi ngadain kajian temanya tauhid, maka sudah bisa dipastikan itu akidah. Tapi kalau kita mengatakan bahwa pembahasan kita akidah, maka belum tentu tauhid dibahas di situ. Karena bisa jadi akidah itu temanya tentang iman kepada takdir, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Itu bukan masuk ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu hanya yang berkaitan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cuman beda antara umum dan khusus. Tauhid sudah pasti masuk akidah, tapi akidah belum tentu bahas tauhid. Oke, kita lanjutkan. Perkara yang ketiga, kenapa akidah lebih penting daripada tauhid? Kata beliau, anna awwala ma furida minad din al-umurul aqdiyah. Tauhid, akidah lebih penting daripada tauhid karena yang pertama kali diwajibkan di dalam agama kita ini itu adalah perkara-perkara akidah. Bahkan ayat-ayat yang pertama-tama kali turun kepada Nabi SAW itu adalah berkaitan dengan akidah. Kalau Anda baca sirah, 10 tahun Nabi SAW berdakwah di kota Mekah sebelum Nabi diangkat Mi'raj ke langit, diwajibkannya melaksanakan sholat. 10 tahun Nabi SAW itu fokus dakwahnya apa? Tauhid. Dan tauhid tadi masuk perkara apa? Akidah.
Fokus dakwahnya tauhid, tauhid, tauhid terus. Kenapa demikian? Karena Nabi itu ingin untuk membangun para sahabat itu yang pertama kali dibangun pondasinya. Baru kemudian setelah pondasi mereka kuat, tauhid mereka kuat, akidah mereka kuat, baru turun ayat-ayat hukum. Disuruh sholat, disuruh jihad, nggak boleh khomer, nggak boleh riba, nggak boleh ini, wajib begini, wajib begini. Para sahabat langsung mengerjakannya. Kenapa? Karena sudah ada pondasi di dalam diri mereka. Kalau dibalik, yang pertama kali turun adalah perkara fikih, maka para sahabat tidak akan mau mengerjakan hal tersebut. Tahu-tahu yang pertama turun masalah jihad. Iya, tanpa akidah, tanpa pendidikan tauhid, tahu-tahu sahabat disuruh berjihad. Berangkat gak? Gak berangkat. Tahu-tahu dilarang minum khamr. Mau gak? Gak mau. Tahu-tahu dilarang, tahu-tahu wanita-wanita sahabiat disuruh untuk mengenakan jilbab, menutup auratnya. Gak bakal mau mereka. Karena gak punya akidah, nggak punya tauhid. Karenanya Nabi SAW itu mendidik para sahabat dengan akidah, dengan tauhid, baru kemudian turun ayat-ayat tentang fikih, baru turun ayat-ayat tentang hukum. Maka ini yang dipraktekkan juga oleh dakwah ahli sunnah wal jamaah, ad-dakwah as-salafiyah, memprioritaskan terhadap pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Sehingga ketika kaum muslimin tertanam akidah yang sahihah di dalam dirinya, tauhid yang benar di dalam dirinya, maka melakukan amalan-amalan itu plong, enak melakukannya. Sama seperti Anda ketika mendidik anak-anak Anda, itu prioritaskan perkara akidah, prioritaskan perkara tauhid. Karena kalau anak dididik sudah dengan tauhid, sudah dengan akidah, itu nyuruh-nyuruhnya itu sudah gampang sudah. Bahkan nggak pakai disuruh, mereka sudah sadar sendiri. Itu praktekkan di rumah, didik anak-anak kita dengan akidah, dengan tauhid, niscaya akan terbentuk karakter mereka sebagai seorang muslim yang hakiki. Bukan hanya sekedar muslim-muslim yang hanya beribadah, yang hanya mengerjakan amalan-amalan namun kosong dari akidah yang sahihah. Kata beliau, hatta inna tauhid furida 10 sanawat walam yufrad awwalu amrin amaliyin wa huwa shalah illa fis sanatil ashirah. Tauhid diwajibkan oleh Allah selama 10 tahun ketika Nabi di Mekah. Dan tidak diwajibkan selama 10 tahun itu kewajiban-kewajiban fikih. Baru ketika tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 kenabian, Allah Subhanahu wa taala barulah mewajibkan salat. Itu kewajiban fikih pertama di dalam Islam, salat. Kemudian perkara yang keempat. Kenapa tauhid lebih urgen, akidah lebih penting daripada fikih? Kata beliau, anna aktsaral umuril aqdiyah mujma'un 'alaiha illa nazaran qalilan bi khilafil masailil fiqhiyah fa inna katsiran minha fihi khilaf. Kata beliau, perkara akidah itu kebanyakan perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama-ulama. Ya, oleh ulama-ulama ahlu sunnah, bukan ahlul bid'ah. Disepakati oleh para ulama-ulama ahlu sunnah. Memang nanti disebutkan terjadi perbedaan pendapat dalam masalah akidah, tapi itu sedikit. Sedikit perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Kebanyakan perkara akidah mayoritasnya adalah perkara yang disepakati. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih itu lebih banyak khilafnya, lebih banyak perbedaan pendapatnya. Meskipun yang disepakati juga banyak. Fikih ini kalau kita lihat, yang disepakati itu juga banyak.
Tapi khilafnya itu banyak juga. Beda sama akidah, khilafnya itu cuma sedikit. Ya, bukan berarti perkara fikih itu khilaf semua, enggak. Perkara fikih itu ada yang disepakati, tapi khilafnya juga banyak. Nanti kita lebih dalam lagi membahas ini, tapi kita lanjut ke perkara yang kelima. Kenapa akidah lebih penting daripada fikih? Kata beliau, anna man khalafa fil umuril amal ilmiyatil khabariyatil aqdiyah fahuwa fil ghalib ma baina ay yakuna kafiran aw mubtadi'an wa hadha bi khilafi katsirin minal masailil fiqhiyah fa innaha laysat kadzalik. Pentingnya perkara akidah jika dibandingkan fikih. Orang yang keliru dalam masalah akidah itu kebanyakan meskipun ini nggak bisa dihukumi secara semua. Ake-akeane orang yang tergelincir keliru menyimpang dalam masalah akidah, salah dalam masalah akidah, itu kalau nggak jadi kafir maka ahlil bid'ah. Ya, kalau nggak dia kafir, ahlil bid'ah. Seperti misalnya orang yang menyimpang dalam masalah tauhid. Dia meyakini ada pencipta lain selain Allah. Pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ini keliru dalam masalah fikih atau akidah? Akidah. Apa hukumnya? Kafir orangnya. Demikian juga yang keliru dalam masalah akidah, seperti misalnya akidah tentang pemimpin, akidah tentang penguasa. Ahlus sunnah sepakat bahwa penguasa wajib untuk didengar dan ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Ahlus sunnah sepakat haram hukumnya mencaci maki penguasa, mengkritik penguasa di depan medsos. Barang siapa yang tergelincir dalam masalah ini, yakni dia mengumbar aib penguasa di medsos atau di mimbar-mimbar, dia kritik, dia hujat penguasa di mimbar-mimbar bebas, maka jatuhnya apa dia? Mubtadi', ahlil bid'ah. Beda dengan masalah fikih. Kalau ada yang keliru dalam masalah fikih, itu tidak serta-merta dia dihukumi kafir, tidak serta-merta dia dihukumi ahlil bid'ah. Bahkan dia tetap ahlus sunnah. Kalau ada yang keliru dalam masalah fikih, nggak semuanya ya, tapi kebanyakan. Contoh misalnya, para ulama berbeda pendapat tentang mashud zakar, memegang kemaluan setelah wudhu. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu? Anda berpendapat itu membatalkan wudhu, ya, memegang kemaluan setelah berwudhu itu membatalkan wudhu. Sedangkan teman Anda berpendapat sebaliknya, itu tidak membatalkan wudhu. Maka berarti pendapat teman Anda ini menurut Anda benar atau salah? Menurut Anda berarti benar atau salah? Salah. Apakah teman Anda jadi kafir? Jadi ahlil bid'ah? Tidak. Ini masalah fikih. Tapi ingat ya, nggak semua ya. Jangan semua perbedaan dalam masalah fikih itu digasak gini semua, enggak. Kita bicara ghalib, kebanyakan. Anda berpendapat sholat 5 waktu itu wajib. Ini masalah apa ini? Akidah atau fikih? Fikih, sholat 5 waktu wajib. Teman Anda berpendapat sholat 5 waktu nggak wajib. Gimana sikap Anda? Jadi apa dia? Hah? Ini perbedaan fikih kan? Iya. Salah kan dia kan? Terus Anda sikapi dia ini masih tetap muslim kah? Hah? Kafir ini. Padahal masalah fikih. Ya, makanya tadi kita katakan kebanyakan, meskipun nggak bisa dikatakan semuanya. Orang yang menyimpang
salah dalam masalah fikih itu masih tetap ahlus sunnah kebanyakan. Tapi kalau yang menyimpang, salah, keliru dalam masalah akidah, kebanyakan kalau nggak jadi kafir maka jadi ahlul bid'ah. Meskipun nanti vonisnya dia kafir atau dia ahlul bid'ah, vonis orang perorangannya itu perlu rincian lagi. Ya, perlu ada rincian lagi. Tapi kita katakan ini untuk mengancam. Hati-hati. Jangan sampai keliru, jangan sampai tergelincir, salah, menyimpang dalam masalah akidah. Karena ancamannya yang menyimpang dalam masalah akidah, kalau nggak kafir maka jadi ahlul bid'ah. Ini untuk mengancam, jangan sampai menyimpang. Adapun kalau ada yang menyimpang, maka tahan dulu, jangan langsung divonis kafir, ya jangan langsung divonis ahlul bid'ah, tapi ada rincian-rinciannya dan bukan di sini tempat membahasnya secara terperinci. Oke, kemudian beliau kembali membahas tentang masalah yang keempat. Tadi masalah yang keempat kita katakan tidak semua perkara akidah. Apa tadi poin yang keempat? Semua perkara akidah disepakati. Ya, disepakati. Kecuali sedikit saja terjadi khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Nah, beliau menyebutkan beberapa contoh-contoh khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Kurang berapa menit nih? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Baik. Beliau memberikan beberapa contoh-contoh perbedaan dalam masalah akidah. Dan ini perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara ulama-ulama ahlus sunnah. Kita nggak bicarakan perbedaan akidah antara ahlus sunnah sama ahlul bid'ah. Enggak. Kalau ini sudah perbedaan-perbedaan yang jelas. Yang sikap kita itu jelas. Adapun perbedaan-perbedaan yang di sini adalah masuk dalam kategori cabang akidah yang kalau orang berbeda dengan kita maka dia tetap ahlus sunnah. Nah, dia tetap ahlus sunnah. Contoh yang pertama, idza nazala rabbuna ilas sama'id dunya hal yakhlul arsh am la yakhlu. Ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, apakah arsy Allah kosong atau arsy Allah tidak kosong dari Allah? Ya, ini pembahasan akidah. Tapi sebelumnya kita sampaikan dulu tentang perkara usul dengan perkara furu'. Usul jamak dari asal, artinya pondasi, pokok-pokok, perkara-perkara inti. Sedangkan furu' jamak dari fara', yang artinya branch, cabang. Ya, cabang. Perkara usul, perkara inti itu nggak boleh terjadi khilaf di dalamnya. Kebenaran hanya satu kalau masalah pondasi ini. Anda tidak menerima perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan Anda, fix dia ini menyimpang. Menyimpangnya dia kalau nggak kafir maka ahlul bid'ah. Kalau berbeda dalam masalah usul, itu sikap kita. Tapi kalau berbeda dalam masalah cabang, ya berbeda dalam masalah cabang, maka dalam masalah cabang ini kita masih menerima perbedaan. Kita masih toleransi, berlapang dada ketika ada yang berbeda dengan kita dalam masalah usul atau furu'? Furu'. Nah, sebagian orang keliru. Usul itu dikhususkan perkara akidah saja, sedangkan furu' itu cuman perkara-perkara fikih. Ini keliru pembagian seperti ini. Karena usul itu memang kebanyakan akidah, tapi ada juga perkara fikih dalam masalah usul. Contoh tentang kewajiban sholat, itu perkara usul atau furu' jamaah? Kewajiban sholat, sholat ini wajib atau enggak? Wajib.
Itu usul atau furu'? Usul. Nggak boleh berbeda di situ. Kewajiban puasa, kewajiban zakat, bahkan itu rukun dari rukun-rukun Islam. Anda nggak menerima perbedaan di situ. Tapi kalau teknis sholatnya kan tetap sepakati wajib ya. Ya, tapi teknis sholatnya, takbiratul ihramnya itu di telinga atau di pundak, kemudian sedekapnya itu di dada atau turun lagi, kemudian tasyahudnya itu diam atau digerakkan jarinya. Usul atau furu'? Furu', cabang. Yang di situ kalau berbeda dengan Anda, maka Anda toleransi, Anda legowo, meskipun Anda tetap berusaha untuk mencari pendapat yang paling kuat, paling rojih. Taib, sampai sini bingung jamaah? Paham ya? Taib. Kita kembali ke sini. Perkara akidah yang tadi kita sebutkan itu enggak melulu usul. Ada perkara akidah yang masuk furu', cabang. Di antaranya adalah tentang arsy. Allah ketika turun ke langit dunia. Nah ini perhatikan. Akidah tentang turunnya Allah ke langit dunia itu usul atau furu'? Usul. Karena disepakati oleh para ulama, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak turun, yang turun itu rahmatnya, yang turun itu adalah malaikatnya. Kita terima nggak perbedaan ini? Tidak. Nah, baru cabang dari pembahasan Allah turun ke langit dunia itu ada cabangnya. Apa itu? Apakah arsy itu kosong ketika Allah turun atau tidak? Apakah Allah tetap di atas arsy? Di sini ulama ahlu sunnah terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan arsy Allah kosong ketika Allah turun ke langit dunia. Ini pendapatnya Ibnu Mandah. Kemudian yang kedua tawakuf, yaitu diam, tidak mau komentar. Ya, tidak menghukumi Allah turun, tidak pula menghukumi tidak menghukumi arsy kosong, tidak pula menetapkan Allah di arsy ketika turun. Di antaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan yang satu madhab dengan beliau. Yang ketiga adalah Allah tetap di atas arsy ketika arsy itu ketika Allah turun ke langit dunia. Ya, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dan seterusnya. Bahkan dari ulama-ulama salaf terdahulu, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits juga dinukil tentang hal tersebut. Arsy Allah itu tidak kosong ketika Allah turun. Meskipun ada yang berbeda pendapat dengan kita dalam masalah ini, kita tetap lapang dada, legowo, meskipun kita berusaha untuk mencari yang paling rojih. Ya, dan yang paling rojih wallahu alam, arsy Allah ketika Allah turun ke langit dunia itu Allah tetap berada di atas arsy. Allah tetap berada di atas arsy. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah tetap berada di atas arsy meskipun Allah turun ke langit dunia. Dan itu mampu dilakukan oleh Allah. Allah di atas arsy, bersamaan dengan itu Allah turun ke langit dunia tanpa dipertanyakan bagaimana. Gak usah ditanyakan, kok iso Allah turun tapi Allah tetap di atas arsy. Gak usah ditanya bagaimana. Karena makhluk saja, makhluk itu bisa dia turun tapi bersamaan dengan itu dia tetap dikatakan di atas. Makhluk saja bisa, masa Allah nggak bisa? Contoh misalnya, antum ketika sore-sore, ya ketika sore-sore lagi dilepas pantai, menikmati sunset, ya menikmati terbenamnya matahari. Ketika Anda melihat matahari itu terbenam kayak gini, ini ufuk ya.
Siapa sih? Ini ufuk ya. Anda melihat matahari siang itu kan di atas, ya enggak? Ketika semakin sore, mataharinya kemana? Turun kemana? Ke bawah. Semakin turun, hilang mataharinya, terbenam. Itu kan turun ya. Tapi kalau Anda ditanya, matahari itu mananya bumi? Hah? Di atas. Ketika turun itu matahari tetap di mana? Tetap di atas. Tapi Allah nggak kayak gitu loh ya. Awas. Kaifiyahnya Allah turun bukan seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kita hanya mengambil contoh, makhluk saja bisa turun, sekaligus dia tetap di atas, apalagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah nggak kayak gitu. Awas. Jangan nanti dibilang saya menyamakan turunnya Allah dengan terbenamnya matahari. Tidak. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam masalah akidah. Seperti misalnya Ahlus Sunnah berbeda tentang masalah apakah Allah ketika di hari kiamat itu dilihat oleh hamba-hambanya, apakah khusus bagi orang-orang beriman atau orang kafir juga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke usul sama furu'. Usulnya adalah Allah dilihat di hari kiamat, ru'yatullah. Itu usul. Ahlus Sunnah sepakat meyakini Allah dilihat oleh hamba-hambanya di hari kiamat. Berdasarkan banyak dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Yunus, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu al-jannah, wa ziyadah, dan mendapatkan bonus. Bonus di sini kata Nabi adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari kiamat berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka memandang, mereka melihat. Ini usul, ditetapkan Allah dilihat oleh hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, terjadi cabang dari pembahasan tadi, bercabang pembahasan yang ngelihat Allah itu apakah cuman orang mukmin saja atau orang kafir ngelihat juga? Ada sebagian ulama mengatakan enggak, cuman mukmin saja yang melihat. Orang kafir enggak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terhijabi artinya terhalangi. Berarti kalau orang kafir terhalangi melihat Allah, maka kebalikannya orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mafhum mukhalafah. Orang kafir melihat Allah, orang mukmin melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, orang kafir juga melihat Allah. Tapi mereka melihat Allah berbeda dengan orang mukmin ketika melihat Allah. Kalau orang mukmin melihat Allah dalam keadaan senang, gembira. Kalau orang kafir melihat Allah dalam keadaan ketakutan. Ya. Ibarat seperti misalnya orang benar sama orang yang punya kesalahan, ketika ngelihat polisi beda jamaah. Iya. Sampai kalau di jalan Anda sudah lengkap surat-suratnya, pakai helm atau yang bawa mobil pakai sabuk pengaman, sudah lengkap, Anda tidak merasa melanggar apapun dari peraturan-peraturan. Ketika ngelihat polisi gimana perasaan Anda? Ya, Anda senang karena merasa terbantu dengan adanya polisi ini tadi. Ada polisi razia, melakukan cegatan razia.
Anda kalau lengkap, Anda justru berterima kasih kepada polisi ini. Karena dengan adanya razia itu, nanti akan ketahuan mana mobil-mobil curian, motor-motor curian, kan kena semua kan itu kan? Iya. Tapi kalau Anda punya pelanggaran, memang sengaja berangkat dari rumah, nggak bawa surat-surat, melanggar lalu lintas, ketika ngelihat polisi itu gimana? Dok, wedi kan? Iya. Itu polisinya sama, tapi orangnya ketika ngelihat berbeda. Yang satu senang, yang satu wedi. Ya. Ini khilaf dalam masalah cabang akidah. Kemudian masalah yang ketiga, perbedaan para ulama tentang masalah akidah, seperti misalnya para ulama khilaf tentang mizan. Bukan mizannya ya. Kalau mizan, adanya timbangan di hari kiamat, itu usul atau furu'? Usul. Meyakini mizan itu ada di akhirat, itu usul. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang mizan. Maka itu usul. Ya, ditetapkan adanya mizan, dan mizan itu punya 2 daun timbangan. Baik. Kemudian cabang dari pembahasan ini adalah yang ditimbang itu apa? Ini ulama khilaf. Yang pertama mengatakan yang ditimbang adalah amal-amal hamba. Amalannya. Loh, amalan ini kan suatu yang abstrak. Kok bisa ditimbang? Wis, gak usah dipikir. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang kedua mengatakan yang ditimbang adalah catatan-catatan amal, lembaran-lembaran amal yang dicatat sama malaikat itu. Nah, itu yang ditimbang. Yang ketiga, apa yang ditimbang? Orangnya. Ya, orangnya yang ditimbang. Bahkan seorang, kata Nabi SAW, seorang ditimbang di hari kiamat, seorang rajulun azim, seorang yang besar badannya, gemuk badannya, tapi ketika ditimbang, itu kebaikannya itu tidak beratnya sayap nyamuk, 1 helai sayap nyamuk. Padahal fisiknya, nggak tahu berapa ton itu kalau ditimbang itu. Tapi ketika ditimbang amal solehnya, ternyata tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Maka berarti yang ditimbang adalah orangnya. Demikian juga hadis tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah diketawain sama sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi tanya, lima tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Para sahabat mengatakan, min diqqati saqaihi, kami menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Ya, betisnya kecil, tertawa para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, lahuma athqalu min jabalil Uhud. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Nah, itu berarti kan fisiknya yang ditimbang. Ini khilaf di antara para ulama. Tapi bisa dijamakkan. Ya, bisa dijamakkan. Terkadang yang ditimbang itu amalannya, terkadang yang ditimbang itu catatannya, dan terkadang yang ditimbang orangnya. Ya, yang penting usulnya, pokoknya itu meyakini adanya mizan yang hakiki pada hari kiamat, bukan kiasan. Seperti orang-orang Mu'tazilah mengatakan mizan itu nggak ada. Allah nyebutin mizan dalam Al-Quran itu cuman kiasan untuk menunjukkan Allah itu adil. Karena namanya mizan itu adalah simbol keadilan. Tapi nggak ada benda namanya mizan, timbangan, ada 2 daun timbangan, ini nggak ada. Allah nggak butuh kayak gitu. Kata ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira ini bisa kita sampaikan beberapa poin-poin yang berkaitan dengan urgensi akidah lebih penting daripada fikih. Ya, lebih penting daripada fikih. Sekali lagi materi ini
bukan berarti maknanya kita menyepelekan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara amal, tidak. Jangan terus setelah kajian ini maka Anda nggak sholat, ya nggak puasa, yang Anda fokuskan itu belajar akidah terus, tidak. Justru karena Anda belajar akidah itulah buah daripada Anda belajar akidah, Anda semakin rajin beribadah. Ya, buah daripada Anda tekun menekuni pelajaran akidah itu adalah Anda semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang belajar akidah tapi malas ibadah, nah ini berarti diragukan selama ini dia belajar akidah itu benar-benar belajar akidah, dia yakini akidahnya atau cuman sebatas teori-teori saja. Yang penting hafal dalilnya, hafal nama-nama firqah-firqah menyimpang, ini penyimpangannya siapa, tokohnya siapa, cuman gitu-gitu tok. Tapi akidah yang dipelajari itu tidak diyakini di dalam hati, maka percuma. Ya percuma, hanya sebatas teori saja. Enggak, kita ingin di sini akidah itu benar-benar menancap, menghujam di dalam diri kita. Karena yang nanti kita jumpai, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa yang kita yakini, bukan dengan apa yang kita pelajari. Ya, belajar tapi nggak diyakini, percuma. Baik, wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan dakwah yang lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas? Yang berdalih untuk menarik massa agar hijrah atau mengenal dakwah salaf, terutama menarik anak-anak muda. Contoh berdakwah membahas percintaan atau membuat kajian dengan judul seperti lagu. Ini kebalik ya mestinya ya. Benar mementingkan kualitas daripada kuantitas. Itu memang ciri dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kualitasnya, tidak memperdulikan kuantitas, yaitu jumlah. Tapi yang diperhatikan adalah konten daripada dakwahnya. Konten dakwah as-salafiyah itu adalah sesuai dengan dakwahnya para nabi dan rasul. Memfokuskan pada pendidikan akidah, mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah dan memberantas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fokusnya. Enggak peduli dengan kuantitasnya. Mau masyarakat menerimanya atau masyarakat menolaknya, yang penting metode dakwahnya, konten dakwahnya itu sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul, dakwah para salafus soleh, maka Ahlussunnah tetap berjalan dengan dakwah tersebut. Yang mementingkan kuantitas itu adalah ahlul bidah, terutama dari kalangan-kalangan hizbiyah dan harokiyah. Yang penting bagi mereka itu adalah bagaimana mengumpulkan massa yang banyak. Nah, kita tahu massa yang banyak, mengumpulkan massa yang banyak itu konsekuensinya adalah harus mengikuti kemauan massa tersebut, harus mengikuti seleranya massa tersebut. Kalau mayoritas massa ini sukanya adalah dengan lagu-lagu, maka sang ustadz juga niru sukanya lagu-lagu supaya menarik mereka. Dibuatlah judul kajiannya seperti judulnya lagu, seperti judulnya film, bahkan sampai posternya. Ya, sampai posternya itu didesain seperti posternya film atau posternya lagu. Bahkan naudzubillah yang dibahas adalah tentang filmnya. Hikmah dari kematian Naruto. Ada jemaah. La haula wala quwata illa billah. Jahil murakkab. Ngapain bahas tentang hikmah kematian? Oh enggak Ustadz, ini kan anak-anak ini kan senangnya Naruto. Maka kita ambil supaya kita tarik mereka. Enggak butuh dengan hal seperti itu. Ajarkan mereka dengan kisah-kisah para salaf, kisah-kisah para sahabat Nabi SAW. Apakah itu tidak lebih dahsyat daripada film kartun? Itu kisah-kisah kizib, kisah-kisah dusta. Kalau para salaf
Kisah-kisah para sahabat itu kisah yang nyata. Kenapa enggak itu yang Anda ajarkan kepada anak-anak muda? Kalau dibikin judulnya hikmah, kisah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kisah wafatnya syahidnya Umar ibn Khattab, enggak menarik anak-anak muda. Sudah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anda diperintahkan untuk mengajarkan kepada manusia, memberikan hidayah kepada manusia dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah, jangan melampaui batasan-batasan itu hanya demi belani supaya menarik masa yang banyak. Tidak. Ya, ini diantara yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwahnya Ahlul Bid'ah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada lagi? Jaga ini. Masalah kafir mengkafirkan, apakah dakwah Ahlus Sunnah bermudah-mudahan dengan mengkafirkan seperti yang banyak dituduhkan kepada dakwah Sunnah? Apa yang dikafirkan ini? Kalau Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa amalan ini adalah amalan kufur, ya minta-minta kepada kuburan keramat itu menjadikan pelakunya kafir, keluar dari Islam, meyakini khurafat-khurafat, akidah-akidah yang menyimpang, itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, menghina Allah, menghina syariat Nabi Muhammad SAW, itu kekufuran. Kalau ini dikatakan suka mengkafirkan, ya memang itu adalah amalan yang mengkafirkan. Itu termasuk diantara amalan-amalan yang membuat pelakunya jadi kufur, keluar dari Islam. Kita mengatakan demikian dengan hujjah, dengan bukti, dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu kita. Ya, tapi kalau yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah bermudah-mudahan mengkafirkan individu-individu Muslim, maka ini keliru. Justru Ahlus Sunnah adalah orang yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan individu-individu Muslim secara person. Ini tercermin dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang dituduh sebagai pencetus gerakan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh oleh ahli bid'ah suka mengkafirkan. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa idza kunna la nukaffir alladhi man abada as-sanam ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah. Kata beliau, kita saja tidak mengkafirkan secara individu-individu orang-orang yang sujud di kuburannya Ahmad al-Badawi. Dulu ada kuburan yang dikeramatkan itu di zaman beliau, banyak dikeramatkan sama kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak berani memvonis mereka kafir secara individu. Padahal beliau tegas, hukumnya sujud di kuburan apa? Kufur, kafir. Tapi individu-individunya beliau tidak berani mengkafirkan. Kenapa? Min ajli jahlihim, karena ketidaktahuan mereka. Wa adami man yunabbihum, dan karena tidak adanya orang yang memperingatkan kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah berdebat dengan pentolan-pentolannya Mu'tazilah yang punya keyakinan wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk. Dialog ini Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan tokoh-tokoh mereka. Apa kata beliau? Kata beliau, wa idza qultu ma qultum la kafartu. Kalau aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Artinya, kalau aku juga mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka aku kafir. Tapi beliau mengatakan, walakinnakum indi la takfurun li'annakum juhal. Tapi kalian, bagiku kalian tidak kafir karena kalian itu bodoh. Kalian belum punya ilmu. Padahal yang didebat sama Syekhul Islam ini adalah tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya Mu'tazilah. Tapi beliau tegas menjelaskan akidah meyakini Allah bersatu dengan makhluk ini akidah apa? Kufur. Jelaskan hukum perbuatannya, tapi individu-individunya
itu perlu perincian. Wallahu a'lam. Cukup aja ya. Ada pertanyaan ini nggak usah ditanyakan di sini lah. Jamaah, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.